Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Al-ayah. Puji syukur selalu terhatur kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Bijak, yang Maha Suci. Melimpah curahkan kepada kita nikmat sampai saat ini. Melimpah curahkan kepada kita kasih sayangnya. Nikmatnya yang tidak terhingga, sayangnya tanpa pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha pemberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita ruh sehingga kita bisa hidup. Salawat juga salam kepada baginda agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah, utusan Allah, bijaksana, suri tauladan buat kita yang harus kita tiru, kita ikuti jejak langkahnya, kita amalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pecinta dakwah Islam. Ada 4 golongan yang disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari surah Fussilat ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan, innal ladzina amanu, yang beriman, wa 'amilus salihat, dan mengamalkan amal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ajrun, pahala yang terus mengalir. Hadirin rahimakumullah, maukah kita disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maukah kita disempurnakan pahala oleh Allah? Segala sesuatu biasanya kita ingin sempurna, betul ya? Gaji pingin sempurna, betul? Kesehatan pingin sempurna, hidup pingin sempurna, cinta pun pingin sempurna, pakaian pingin sempurna, kehidupan pingin sempurna, apapun kita pingin sempurna. Bahkan bayi yang lahir kita harap-harap cemas. Orang tua yang ibu yang melahirkan bayinya itu harap-harap cemas. Ada di USG, dicek dulu, oh ini sempurna nih, bagus nih. Dari mulai kepala sampai kaki, tangannya, jarinya lengkap, pingin yang sempurna. Nah, maka harusnya ini pahala pun kita harus pingin sempurna.
pahala kita memohon pada Allah, ya Allah, supaya pahala kita disempurnakan oleh Allah. Karena nanti di akhirat Rasul menggambarkan ada orang yang bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah, lalu bangkrut di akhirat. Dia di dunianya beramal ya, salatnya rajin, saumnya rajin, baca Qur'annya rajin, dia melakukan amal-amal yang saleh, tetapi ketika di akhirat seperti membawa karung yang bolong. Apa itu ya? Membawa karung yang bolong. Beras di dalam karung, lalu karungnya itu bolong. Hilang, lepas. Jangan sampai kita seperti ini. Kita mengharap pada Allah, ya Rabbana, sempurnakan pahala kami ya Allah. Jangan sampai kita beramal di dunia sia-sia. Hadirin, idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan. Nanti ketika hari kiamat, mizan timbangan itu akan diletakkan. Fayu'ta bi ahli shalah. Maka disampaikan, diperintahkan, ditimbang 4 golongan. Yang pertama, bi ahli shalah, orang yang ahli salat. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Maka dengan timbangannya itu, karena berat timbangannya, Allah sempurnakan pahalanya. Masya Allah. Satu ahli salat. Pertanyaan besar buat kita. Sudahkah kita menjadi ahli salat? Sudahkah kita menjadi ahli salat? Sekarang pertanyaannya, kita dalam salat ini banyak khusyuknya atau tidak khusyuknya? Fayu'ta bi ahli salat, diberikan kepada ahli salat, ditimbang ahli salat, maka ahli salat ini timbangannya berat, disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus shalah wa atuz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut, tidak merasa bersedih. Kenapa? Karena amalan mereka yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Ayo kita lihat bagaimana para sahabat dulu mengikuti Rasul. Kalau kita berbicara Rasul, malu kita berbicara Rasul. Malunya bagaimana? Rasul ini manusia yang dimaksum oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya. Dilindungi, disingkirkan, atau dilindungi dari dosa-dosa. Ketika Rasul berbuat salah, Allah langsung negur. Karena itu memang sudah menjadi tugas mereka, tugas para Rasul, para anbiya untuk berdakwah. Sehingga dipersedikit, dipersempit oleh Allah, dilindungi daripada dosa. Tetapi Masya Allah, Rasul orang yang dimaksum. Rasul orang yang hebat, utusan Allah. Tapi dalam hal ibadahnya lebih daripada kita. Kalau kita lihat bagaimana salatnya Rasul, Siti Aisyah itu menyampaikan, jangan tanya bagaimana panjangnya salat Rasul, kualitas salat Rasul. Malahan Rasul itu salat, kakinya bengkak, matanya sampai merah. Itu kalau salat. Tidak kurang dari 50 ayat itu kalau salat tahajud. Kalau kita bagaimana? Masya Allah. 50 didiskon jadi 5. Itu kalau tidak ngantuk. Kalau ngantuk jadi 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu kita semua tidak termasuk yang itu. Kita ikuti jejak Rasul. Dulu ada namanya Ummu Hamid. Ummu Hamid ini adalah perempuan yang benar-benar terhadap sholat itu benar-benar semangat banget. Sampai nanya pada Rasul, ya Rasul, kenapa perempuan dilarang sholat berjamaah di belakang engkau, bersama engkau? Maka Rasul menyatakan di sana sholat perempuan di rumah lebih baik daripada di masjidnya. Maka waktu itu karena Ummu Hamid semangat ingin sholat bersama Rasul, Rasul membangunkan musola di rumahnya Ummu Hamid. Ada lagi sahabat namanya Abbad bin Bishr. Ini kisah yang sangat populer. Ketika perpulangan dari peperangan Dzatur Riqa, Rasul bersama para sahabat berkumpul. Lalu Rasul mengutarakan para sahabat, siapa yang ingin berjaga malam saat ini menjaga? Abbad bin Bishr, seorang sahabat dari Ansar. Itu beliau sangat taat sama Rasul, cinta pada amalan-amalan sunnah. Beliau mengangkat tangan, ya Rasul, saya siap untuk berjaga.
Dan satu lagi Ammar bin Yasir dari kaum Muhajirin. Dua ini menjadi penjaga waktu malam itu di sebuah lembah. Lalu Abbad bin Bishr nanya kepada Ammar, "Ya Ammar, siapa yang ingin duluan untuk menjaga?" Maka Abbad bin Bishr, beliau menjadi pertama untuk menjaga. Ammar bin Yasir ingin istirahat dulu. Ketika menjaga, Abbad bin Bishr tidak melakukan hal-hal yang maksiat atau sia-sia. Abbad bin Bishr salat di sana, salat tahajud, khusyuknya luar biasa. Diam-diam ada musuh yang mengikutinya. Diikutinya, lalu tiba-tiba mengetahui ada dua orang yang berjaga, satu tidur, satu salat. Maka musuh itu mengangkat panahnya, menarik lalu menusukkan panahnya di punggungnya. Abbad bin Bishr tidak sedikit pun terganggu oleh panahnya itu. Dicabutlah panah satu. Dipanah lagi, dua panah bersarang, cabut lagi, tiga bersarang lagi. Di akhir Abbad bin Bishr mendekati Ammar bin Yasir. "Ya Ammar, bangun, saya kena panah ya Ammar." Ammar bin Yasir kaget luar biasa. "Ya Abbad, kenapa engkau tidak membangunkan pada waktu engkau terkena panah itu?" Apa yang dikatakan Abbad bin Bishr? Kata Abbad bin Bishr, "Ya Ammar, sesungguhnya saya tidak suka memutus bacaan saya. Saya lebih senang melanjutkan bacaan saya meskipun dalam keadaan bagaimanapun." Masya Allah, saking cintanya pada salat. Pertanyaannya, sudahkah kita salatnya seperti mereka? Ya Rabb, jauh-jauh seperti mereka ya Allah salat kita. Khusyuk pun jarang ya Allah. Jangankan salatnya khusyuk, giatnya pun kadangkala ini jarang. Nah maka minimal kalau salatnya jarang khusyuk, minimal ada dalam hati ini tergerak. Ketika orang sudah melaksanakan salat dalam hati tidak nyaman, saya belum salat, saya belum ke masjid, orang lain berangkat ke masjid, saya belum ke masjid. Minimal ada di sana, sehingga orang yang melakukan salat tadi dengan khusyuk, dengan betul-betul iman, akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siap jadi ahli salat. Ini yang pertama, golongan yang disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fayu'ta bi ahli sadaqah fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Yang kedua disampaikan kepada ahli sedekah. Ahli sedekah, ayo ditimbang amalannya. Ketika ditimbang amalan, maka ahli sedekah ini pun berat timbangannya. Ketika berat timbangannya, Allah sempurnakan pahalanya. Ahli sedekah. Sudahkah kita menjadi ahli sedekah? Ya Rabb, kadangkala kita ini masih pilih-pilih. Di dompet memang ada uang banyak, ada orang yang minta, kadangkala kita mikir-mikir. Padahal keutamaan orang yang sedekah kita sudah tahu, Allah lipat gandakan, termasuk orang yang bersyukur. Di sana kan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, la azidannakum, Allah akan tambahkan bersyukur. Tanda bersyukurnya dengan cara kita dapat rezeki, lalu disampaikan lagi rezeki itu kepada orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, disampaikan, diinfakkan, ya, diinfakkan, disedekahkan. Bukankah kita sudah tahu juga bahwasanya pahala sedekah itu lipat gandakan pahala, melipat gandakan rezeki sedekah. Masya Allah. Tapi kadangkala ini manusia, mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Ya, kadang-kala lupa dengan ayat-ayat itu. Kadang-kala lupa dengan apa yang sudah diceramahi oleh para asatid. Nah, maka di sini saya mengingatkan betul-betul pada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Ya, hadirin rahimakumullah, bahwasanya ini sedekah ini akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun, sampaikan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin.
ya Rabb, kalaulah engkau ya Allah tangguhkan kematianku ila ajalin qarib, walaupun sebentar, walaupun 1 menit, 2 menit, 3 menit, fa asaddaqa, maka saya ya Allah akan jadi orang yang ahli sedekah. Karena nanti kalau di bab sedekah itu akan dilihat keutamaan orang yang sedekah itu luar biasa. Wa akum minas salihin, dan juga saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Itu penyesalan yang ada pada orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak mau bersedekah. Jauh-jauh ke sana orang yang tidak mau zakat. Sudah nyampe pada haul dan nisab, tidak mau zakat. Ini tidak melaksanakan rukun Islam, zakat. Ya sedekah. Sedekah itu sederhana. Hadirin, sedekah itu tidak berat kok. Sederhana. Kita punya uang 50.000, bisa sedekah? Bisa. 50.000 dibelikan kepada Al-Quran. Beli itu Al-Quran. Ada yang 50.000, ada yang kurang. Ada yang lebih, ada yang mahal, ada. 50.000 ada. Beli Al-Quran, diberikan kepada santri, orang yang menghafal Al-Quran, ya, lalu dibaca itu Al-Quran, oleh dia dihafal sampai Al-Qurannya hilang, Al-Qurannya rusak. Dia hafal Quran, sudah ada di dalam hati dan pikirannya itu Al-Quran, pahalanya mengalir tanpa batas. Masya Allah. Ustaz, saya tidak punya 50.000, saya cuma punya 30.000, bisa sedekah? Bisa. 30.000 belikan spidol dan juga penghapus, simpan di madrasah, ya. Lalu dipakai untuk menulis pelajaran, menghapus, dipakai untuk amalan-amalan soleh di sana, dipakai untuk ta'lim, ngalir tanpa batas. Orang belajar pelantarannya karena spidol yang kita beli, yang kita kasihkan ke sana, ngalir tanpa batas. Masya Allah, besar tuh pahalanya. Tidak punya uang 30.000, punya uangnya 10.000, bisa sedekah? Bisa. Dengan 10.000 bisa tuh dibelikan sendal, ya, sendal jepit. Beli sendal jepit, simpan di masjid atau di musola, dipakai orang yang mau salat, dipakai wudhu. Masya Allah, salat pahalanya tadi hebat ya, dipakai wudhu, pahalanya mengalir tanpa batas. Ustaz, saya tidak punya uang sama sekali, 10.000 pun tidak punya, bagaimana bisa sedekah? Tenang, ada hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi, sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ini berbagai macam lafadznya yang berbeda-beda. Lama Imam At-Tirmidzi seperti ini ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu untuk saudara kamu, maka untukmu itu sedekah. Tidak punya uang, maka senyum. Ada orang punya masalah, dia lagi gelisah, kita deketin, kita kasih senyuman, lalu kita tawarkan dia untuk curhat, dia curhat, dia senang, malahan masalahnya jadi hilang, itu sedekah. Tidak hanya dengan uang saja, mindset, oh saya belum, jangan menunggu kaya untuk sedekah. Kalau menunggu kaya untuk sedekah, tidak bisa sedekah sampai kapanpun. Karena orang itu kadangkala selalu merasa tidak kaya, tidak puas. Sudah dikasih penghasilannya 3 juta, pingin lagi, 10 juta, pingin lagi, 20 juta, pingin lagi. Mau sedekah banyak alasan. Ini yang menjadi masalah. Yuk sekarang, dari saat ini, mulai sekarang niatkan. Nanti pagi-pagi, bismillah, sedekah di waktu pagi itu dahsyat. Pagi-pagi punya uang berapapun, kasihkan. Yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang kita keluarkan Allah akan balas berlipat-lipat. Yakin? Insya Allah. Ketika ada orang punya masalah, bukan kita malah menyinyir sama dia, bukan kita malah menasihati dia dengan kata-kata yang pedas, tapi berikan senyuman yang terbaik. Berikan senyuman yang terbaik. Ikhlas dan tulis senyumannya. Insya Allah itu menjadi pahala juga buat kita. Yang kedua, diberikan pada ahli sedekah. Yang ketiga, fayuta bi ahli saum, diberikan pada ahli saum. Ahli saum, silahkan ditimbang amalannya. Ketika ditimbang amalan, sempurna pahalanya, disempurnakan oleh Allah. Ahli saum. Pertanyaan lagi, sudahkah kita menjadi ahli saum? Ahli saum disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu zaman sahabat ada namanya Abdullah bin Amr.
Beliau cinta pada saum. Saking cintanya, beliau ini saum itu 30 hari berturut-turut tanpa berbuka kadangkala. Maka Rasul datang kepada beliau, "Ya Abdullah bin Amr, kenapa engkau saum ini berturut-turut tidak buka?" "Ya Abdullah, ini hal yang tidak saya contohkan." Maka Abdullah menjawab, "Saya cinta saum ya Rasul. Saya bisa dan mampu untuk melakukannya ya Rasul." Maka kata Rasul, "Kalau engkau mampu, saumlah sebulan seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali itu Senin Kamis." "Ya Rasul, saya masih mampu." "Tambahkan sebulan 3 kali. Saum ayyamul bid." "Ya Rasul, saya masih mampu." Maka saumlah saum yang utama yang dicintai Allah, yaitu saum Daud. Sampai segitunya itu terhadap saum cintanya. Maka pertanyaan kembali, sudahkah kita jadi ahli saum? Ya Rabbana, jadikan kami sebagai ahli salat, ahli sedekah, ahli saum. Ini yang keempat, yang disempurnakan pahalanya, dan ini dahsyat. Fayu'ta bi ahlil bala'i. Lalu dipersilahkan ahlul bala. Ahlul bala itu adalah orang yang tertimpa musibah, yang diberikan ujian oleh Allah, kemudian mereka bersabar. Apa yang terjadi? La yunsab al-mizan wala yunshar ad-diwan. Tidak diperiksa, tidak dihisab, dan catatan buku amalannya mereka tidak diperiksa. Masya Allah. Siapa itu? Ahlul bala, ahli sabar. Orang yang sabar dahsyatnya luar biasa. Di Al-Quran pun Allah sampaikan, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa ya. Pertanyaan kembali nih, sudahkah kita menjadi ahli sabar? Sudahkah kita sabar dalam ujian, menghadapi ujian dari Allah? Sudahkah kita sabar meninggalkan kemaksiatan, melepaskan apa yang buruk? Sudahkah kita sabar dalam menjaga istiqamah? Para nabi sabar, para sahabat sabar, para ulama sabar, para asatid, mudah-mudahan tidak ada sabar. Kadang-kala ada asatid juga yang kurang sabar ya. Jadwal contohnya misalkan untuk ceramah di suatu tempat itu jam 8, ternyata sudah kesana jam 8, jadinya jam 11. Nah itu harus dipupuk kesabaran. Para guru sabar, harus sabar semuanya. Sampai taraf presiden harus sabar, semuanya sabar. Kalau ingin pahalanya disempurnakan malahan tanpa hisab. Sehingga ahlul afiyah, orang-orang yang selalu terhindar ya, jarang diberikan ujian oleh Allah, itu iri pada orang yang sabar. Ya Rabb, kami ingin seperti mereka, tapi tidak bisa. Itu khusus buat orang-orang yang sabar. Bagaimana kita mendengar kisah Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dahsyat. Putranya meninggal dalam satu waktu, 12 putranya meninggal satu waktu. Tanahnya, lahannya, kebunnya terbakar. Hewannya mati. Istrinya meninggalkan. Satu, istri yang pertama, istri yang setia terus menemaninya. Lalu kemudian diuji oleh Allah dengan yang dahsyat juga, dengan penyakit kulit yang belum ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Penyakit kulit yang dahsyat. Kalau orang di luar itu mungkin ya tidak akan sabar, tapi Nabi Ayub sabar. Maka Nabi Ayub doanya diabadikan dalam Al-Quran ya, surah Al-Anbiya. Wa ayyuba idnada rabbah, ketika Nabi Ayub berdoa pada Allah untuk disembuhkan penyakit ya, maka Allah mengabulkan. Tapi jadi pertanyaan, kapan Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah? Ternyata Nabi Ayub minta sama Allah untuk disembuhkan itu penyakitnya ketika Nabi Ayub merasa bahwasanya penyakit itu mengganggu terhadap salatnya, terhadap ibadahnya. Lah kita diberi oleh Allah penyakit sedikit saja, contohnya sakit gigi, ya, sakit apa di sini terkilir di tangan, sakit perut, sakit kepala. Nah ini menjadi kadang-kala tidak sabar. Ya Allah, ini kapan nih sembuhnya ya Allah? Ya Allah, ini kapan saya begini-begini? Nabi Ayub diuji dengan sangat lama itu dengan penyakit. Maka ayo jadikan kesabaran ini menjadi sifat karakter bagi diri kita. Para sahabat sabar, Bilal bin Rabah sabarnya luar biasa. Ketika Bilal diangkat ya, masuk ke dalam Islam, lalu Bilal masih menjadi hamba sahaya, disiksanya luar biasa.
ditimpa dengan batu dan diucapkannya ahad, ahad, ahad. Sabarnya luar biasa. Diseret, dicambuk, diseret dengan kuda. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Kita lihat para ulama kita, ulama-ulama nasional, ulama-ulama Indonesia kita juga pada sabar. Maka sabar ini harus menjadi karakter buat diri kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah perintahkan kita dalam surah Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hei orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Kenapa Allah sandingkan sabar dengan salat? Karena dalam salat pun ada sabarnya. Kadangkala kalau orang ketika salat tidak sabar, dia gerasak gerusuk gak menentu. Dia cepat ya, gak menentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak khusyuk. Kenapa? Tidak sabar. Jadi salah satu cara untuk khusyuk itu adalah pupuk kesabaran. Allahu akbar. Ketika ba'da salat mau segera bangkit, melepaskan mukena, melepaskan pakaian-pakaian salatnya, pupuk sabar. Sabar dulu, sabar. Harus zikir dulu, harus wirid dulu. Nih, sabar dalam diri kita. Sudah banyak Allah sampaikan keutamaan bagi orang-orang yang sabar. Salah satunya adalah tadi. Kemudian kita lihat bagaimana para anbiya, terutama Rasul, sabarnya luar biasa. Ini harus menjadi contoh buat kita. Contoh buat kita. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Lihat di perang Badar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya luar biasa. Sabar dengan tawakal ya. Jadi jangan sabar saja. Ditimpa penyakit sabar ya, saya gini aja sabar, tapi ada tawakalnya. Karena diperintahkan untuk berobat. Rasul dalam perang Badar menghadapi jumlah kaum musyrikin, kaum kafirin banyaknya luar biasa. Rasul sabar, dalam persiapannya sabar. Dalam memikirkan bagaimana strategi yang sabar, dalam berdoanya sabar. Nah, sabar ini harus ada dalam beberapa hal. Pertama, sabar harus ada dalam meninggalkan maksiat. Ketika kita ingin meninggalkan maksiat harus sabar. Karena kalau tidak sabar maka yang terjadi ada di sini itu lelah, capek. Banyak orang yang lelah ketika berhijrah, meninggalkan, melepaskan sesuatu, banyak yang lelah, merasa lelah. Kenapa? Karena tidak sabar. Yang pertama ya. Jadi ketika meninggalkan kemaksiatan harus ada sabar tuh dalam diri kita. Yang dulunya hijabnya baru sedikit, baru sini, tubuhnya masih kelihatan. Sabar, tinggalkan itu. Resolusi 2021 pakai kerudung yang memang menutupi aurat. Yang kedua, sabar dalam beribadah. Ya, sabar dalam beribadah itu penting juga. Ketika kita sedekah, ya diberikan pahala oleh Allah, niatkan untuk sedekah. Ya Rabb, saya ingin sedekah ya Allah. Ketika bersedekah itu akan ada ujian, syaitan akan terus mengganggu. Sabar. Dan yang ketiga, sabarnya adalah sabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji kita dengan kesabaran. Masya Allah. Coba kita lihat bagaimana sifat sabar. Sifat sabar itu adalah murrun. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatih. Sabar itu pahit rasanya. Walakin awaqibuhu, tetapi efek dari sabar itu ahla minal asali. Lebih manis daripada madu yang buka usaha sabar. Ya, jangan dulu terburu-buru. Banyak orang yang buka usaha, dia mulai berwira swasta, lalu terburu-buru, tidak sabar, tidak menunggu bagaimana Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sabar. Kita sebutkan dia itu terburu-buru, ya. Yang terjadi sebulan 2 bulan tidak tahan, akhirnya jatuh. Orang pingin kekayaan tidak sabar, akhirnya apa? Pinjam kesana kemari, pinjam kesana kemari. Yang terjadi banyak hutang. Ketika banyak hutang, akhirnya dia hanya menutup hutangnya saja. Maka ayo pupuk kesabaran dalam diri kita. Allah akan memberikan pahala orang yang sabar bi ghairi hisab, tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua
Hadirin sekalian yang menyaksikan acara ini dan seluruh kaum muslimin yang ala di alam semesta ini, di dunia ini, diberikan kesabaran oleh Allah, maka kita evaluasi, ya Allah, jadikan kami ahli salat. Ya Allah, jadikan kami ahli sadaqah. Ya Allah, jadikan kami ahli saum. Ya Rabb, jadikan kami ahli sabar. Kalau belum ada 4 ini dalam diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus bersedih hati. Kita harus evaluasi diri dan kembali hijrahkan diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini manfaat dan bisa diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.